Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Dermawan, NRP 21-2022-165 dari kelompok BE Perancangan Arsitektur 2 Institut Teknologi Nasional. Hari ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil laporan kuliah lapangan ke Kampung Naga. Jadi, yang hari ini kita bahas adalah definisi, sejarah, sistem kepercayaan dalam masyarakat, lokasi, blok plan, data eksplorasi, demografi, bangunan, ruang, fungsi dan aktivitas, komponen pondasi, lantai, dinding, pintu, jendela, plafon, struktur atap, penutup atap, detail ruang dapur, dan juga komponen ruang luar. Kemudian, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu definisi Kampung Naga. Traditional Sundanese village of thatched roof bamboo hut sets in valley lined with rice field. Kampung Naga is traditional Sundanese village located in Tasikmalaya Regency, West Java. This village is a village inhabited by a group of people who are very strong in upholding the custom left by their ancestor, in this case Sundanese. Kampung Naga adalah sebuah perkampungan tradisional Sunda yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kampung ini merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Dalam hal ini adalah adat Sunda. Lokasinya di Neglasari, Salawu, Tasikmalaya Regency, West Java 46471. Lalu, sejarah Kampung Naga. Ada beberapa versi yang menjelaskan mengenai sejarah Kampung Naga. Menurut salah satunya, disebutkan bahwa sejarah Kampung Naga bermula dari masa kewalian Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki seorang abdi bernama Singaparna yang bertugas menyebarkan agama Islam di sebelah barat. Akhirnya, Singaparna sampai di daerah Neglasari. Sesampainya di sana, Singaparna disambut baik oleh penduduk setempat sampai-sampai ia disebut Sembah Dalem Singaparna. Suatu hari, Singaparna mendapat petunjuk untuk bersemedi. Konon, dalam persemedian tersebut, Singaparna mendapat petunjuk bahwa ia harus mendiami salah satu tempat di desa Neglasari. Singaparna kemudian mendirikan bangunan Bumi Agung sebagai tempat tinggal dan merupakan rumah pertama yang berdiri di sana. Daerah ini kemudian dikenal sebagai Kampung Naga. Akan tetapi, masyarakat Kampung Naga sendiri tidak meyakini kebenaran versi sejarah tersebut. Perkenalkan, nama saya Siti Hairunisa dengan NRP 21-2022-078. Selanjutnya adalah sistem kepercayaan dan kemasyarakatan. Yang pertama ada kepercayaan. Penduduk Kampung Naga mengakui bahwa mereka beragama Islam. Tersebarnya Islam di Kampung Naga sendiri bermula pada abad ke-17. Saat itu, kerajaan-kerajaan Islam diketahui telah menyebar di Jawa Barat. Lama-kelamaan, masyarakat Kampung Naga juga mendapat pengaruh kebudayaan Islam. Sejak saat itu, berbagai kegiatan seperti pengajian pun mulai dilaksanakan di Kampung Naga. Pengajaran mengaji bagi anak-anak di Kampung Naga dilakukan pada malam Senin dan malam Kamis, sementara pengajian bagi orang dewasa dilaksanakan setiap malam Jumat. Kemudian yang kedua ada kemasyarakatan. Di Kampung Naga juga ada dua macam sistem kepemimpinan, yaitu formal dan non-formal. Kepemimpinan formal yaitu kepemimpinan yang termasuk ke dalam struktur dalam organisasi desa, yaitu RK dan RT. Sementara itu, kepemimpinan non-formal disebut juga kepemimpinan adat, yakni khusus memimpin adat istiadat yang berlaku dan harus terus dipertahankan dan dilaksanakan. Umumnya, kepemimpinan adat dipegang oleh kuncen setempat, di mana secara turun-temurun, kuncen hanya boleh dijabat oleh laki-laki. Lamanya kuncen menjabat juga tidak dapat dipastikan, karena berdasar pada kemampuan sang kuncen masih mampu atau tidak untuk menjalankan tugasnya. Kemudian, ada lokasi. Yang pertama diambil dari peta Indonesia, kemudian peta Pulau Jawa Barat, kemudian peta kota Tasikmalaya, dan yang terakhir adalah peta site, di mana kita menganalisa. Selanjutnya adalah blok plan makro Kampung Naga. Berikut yang kami lingkari merah, yaitu bangunan yang kami amati, dan posisi bangunannya berada di daerah atas karena tanahnya yang berkontur dan menanjak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra dengan NRP 21-2022-157. Saya akan menjelaskan Kampung Naga, kelompok BE, nama Guide Kang Uria, nomor kontak Guide 08953461999584. Kelengkapan yang harus dibawa: kamera, alat tulis, kertas, meteran, papan dada, payung atau jas hujan, dan baju ganti. Demografi: data pemilik rumah, nama suami Uria, nama istri Herlina, jumlah anak 1 putra, pendidikan terakhir suami SMP, istri SMP, anak belum sekolah.
Tahun lahir suami 1994, istri 1995. Daerah asal suami Kampung Naga, istri Kampung Naga. Pekerjaan suami bertani dan berguide, istri ibu rumah tangga. Jumlah penghuni di dalam rumah 3 orang. Dan di samping ada view interior dalam rumah, dan yang di bawahnya ada view eksterior luar rumah. Berikutnya ada bangunan. Dibangun tahun berapa, warisan atau peninggalan. Rumah dibangun sendiri atau gotong royong atau pakai tukang. Pernah direnovasi? Iya, sebanyak 1 kali. Status rumah milik sendiri atau warisan orang tua. Rumah di Kampung Naga, apakah menjadi tempat tinggal utama? Iya. Arah hadap rumah utara atau selatan. Penerangan rumah saat malam hari menggunakan lampu tempel atau petromax. Sebagai di contohnya, di bawah ada gambar lampu petromax, nama sebuah merek dagang brand dari lampu berbahan minyak bertekanan. Bahan bakar tersebut bisa berupa kerosin, parasin, atau spiritus. Dan di sampingnya ada foto-foto fasad bangunannya. Perkenalkan, nama saya Nana Marsha Naila dengan NRP 21-2022-132. Saya akan menjelaskan tentang ruang, fungsi, dan aktivitas masyarakat rumah adat Kampung Naga. Yang pertama, aspek pembahasannya itu adalah tampak dari luar menuju ke dalam rumah. Pertama ada tampak depan, berhubung dengan orientasi bangunan yang hanya diperbolehkan menghadap utara atau selatan. Jadi rumah adat ini sisi yang panjangnya, karena dia bentuknya persegi panjang, sisi yang panjangnya itu dia menghadap utara atau selatan, otomatis sisi yang pendeknya itu dia menghadap timur dan barat. Bagian entrance ini yang ada 2 pintu dan 2 jendela menjadi public area. Material kedua pintu ini berbeda. Yang pertama dia kayu albasia yang solid gitu ya, kayunya nggak ada bagian yang bisa ditembus sinar matahari ataupun angin. Kemudian pintu yang satunya lagi pintu dapur yang bisa dilihat ini di belakang ya, yang ada orang ini, dia pintunya setengah bagian itu kayu solid, setengahnya lagi ada sambungan berupa anyaman bambu, jadi masih bisa masuk angin dan sinar matahari meski memang intensitasnya kecil. Kemudian jendelanya ada 2, bahannya juga sama kayu albasia, ada kacanya gitu ya, jendela biasa, jendela hidup. Finishingnya kalau dari luar itu terlihat hanya kayu asli, padahal kalau dilihat dari sisi dalam dia menggunakan finishing cat kayu berwarna coklat tua. Berikutnya ada tampak kanan. Karena mendapatkan cahaya matahari yang baik tadi, karena dia kan pasti otomatis sisi kanan dan kirinya itu yang menghadap barat dan timur, maka itu yang dapat sinar matahari langsung. Jadi mereka manfaatkan sinar matahari langsung itu untuk menjemur pakaian dan aktivitas-aktivitas lain yang memerlukan sinar matahari. Karena mereka nggak ada listrik, jadi benar-benar memanfaatkan panas matahari untuk kehidupannya. Kemudian tampak kiri ada jendela pembagian ruang dapur. Jendela yang terlihat di sini itu adalah jendela dapur. Bahannya sama, tapi di sini bedanya dia nggak ada kaca. Jadi materialnya kayu solid kayak pintu, cuma versi kecil. Jadi jendela fungsinya. Tampak belakang di sini bisa dilihat ada 2 jendela. Dia jendela kamar yang satu, dan di satunya lagi jendela ruang tengah atau ruang keluarga. Dibagi menjadi public dan private, karena yang private itu kamar tidur, yang public itu ruang tengah tadi. Jendelanya sama, bahannya kayu albasia tadi, dan jenis jendelanya juga kalau yang kamar ini dia solid jendelanya kayak yang di dapur tadi. Kalau yang di ruang tengah itu masih ada kacanya kayak gini, masih, jadi kalaupun si jendelanya tidak dibuka, dia masih bisa menerima sinar matahari, tapi memang tidak bisa ada pertukaran udara ya. Jadi fungsinya adalah bukaan cahaya sekaligus bukaan udara.
Berikutnya saya akan membahas sketsa denah rumah. Di rumah ini dibagi menjadi 4 area utama, yaitu ruang tamu, ruang tengah, dapur, dan kamar. Ada teras juga sebelum masuk ke rumah, jadi begitu kita menginjak teras, dia ada elevasi setinggi sekitar 30 cm menuju ke dalam ruang tamu. Lalu dari ruang tamu dia terhubung ke ruang keluarga atau ruang tengah. Kemudian dari ruang tengah itu bisa ke dapur atau ke kamar. Sebetulnya di dapur ini ada satu ruang lagi yang tidak tergambarkan karena kita juga kebetulan tidak diizinkan masuk, begitu, jadi tidak bisa menggambarkan terlalu detail. Sebetulnya di ujung dapur, di antara dapur dan kamar tidur ini, di ujungnya itu ada ruang namanya goa. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya di halaman-halaman selanjutnya. Kemudian zoning atau pembagian zona denah rumah, ruang tamu dan teras itu publik, ruang keluarga itu publik atau semi publik juga bisa ya, karena memang semua orang bisa masuk, tapi nggak semua orang tuh pasti masuk ke situ gitu. Kayak misalkan tamu tuh nggak selalu masuk ke ruang tengah atau ruang keluarga, biasanya tamu hanya sampai sebatas ruang tamu saja, kecuali kami waktu itu kebetulan melakukan eksplorasi, melakukan penelitian, jadi kami diperbolehkan untuk mengakses hampir seluruh ruangan di dalam rumah, kecuali yang private tetap tidak boleh diakses gitu ya. Dapur, berikutnya dapur itu servis, dan kamar tidur itu private. Dan kami juga kebetulan tidak diperkenankan masuk ke kamar tidur oleh pemilik rumah. Berikutnya ada ruang dalam. Saya akan membahas ruang, fungsi, dan aktivitas ruang dalam. Ruang dalam yang pertama yaitu ruang utama. Ruang utama dengan luasan 9,5 meter persegi, material dindingnya terbuat dari anyaman bambu dengan finishing menggunakan cat dinding berwarna putih. Hampir di seluruh ruangan di dalam rumah dindingnya seperti ini. Anyaman bambu, terus di finishing cat warna putih, terus kelihatan di situ ya kolom-kolom dan balok-baloknya itu terlihat, dan jaraknya berdekatan karena memang dia materialnya kayu. Beda dengan beton, mungkin kalau beton bisa agak panjang bentangnya gitu ya, berjauhan karena dia kuat. Kalau ini kan dia hanya kayu, jadi dipasangnya lebih berdekatan. Terus kelihatan juga di situ ada pintu. Pintunya ada 2 sebetulnya, ini yang menghadap keluar. Pintu yang pertama yang solid kayu itu yang tidak dicat, dia menghubungkan langsung ruang luar dengan ruang dalam atau ruang utama. Kemudian pintu yang satunya lagi menghubungkan ruang utama dengan ruang tengah. Ada 5 bukaan jendela, 4 jendela terpasang kamar tidur itu private. Dan kami juga kebetulan tidak diperkenankan masuk ke kamar tidur oleh pemilik rumah. Berikutnya ada ruang dalam. Saya akan membahas ruang, fungsi, dan aktivitas ruang dalam. Ruang dalam yang pertama yaitu ruang utama. Ruang utama dengan luasan 9,5 meter persegi, material dindingnya terbuat dari anyaman bambu dengan finishing menggunakan cat dinding berwarna putih. Hampir di seluruh ruangan di dalam rumah dindingnya seperti ini. Anyaman bambu, terus di finishing cat warna putih, terus kelihatan di situ ya kolom-kolom dan balok-baloknya itu terlihat, dan jaraknya berdekatan karena memang dia materialnya kayu. Beda dengan beton, mungkin kalau beton bisa agak panjang bentangnya gitu ya, berjauhan karena dia kuat. Kalau ini kan dia hanya kayu, jadi dipasangnya lebih berdekatan. Terus kelihatan juga di situ ada pintu. Pintunya ada 2 sebetulnya, ini yang menghadap keluar. Pintu yang pertama yang solid kayu itu yang tidak dicat, dia menghubungkan langsung ruang luar dengan ruang dalam atau ruang utama. Kemudian pintu yang satunya lagi menghubungkan ruang utama dengan ruang tengah. Ada 5 bukaan jendela, 4 jendela terpasang daun jendela, yang satunya lagi tidak terpasang, jadi hanya bukaan lubang saja begitu. Ukuran jendelanya sama semua kebetulan, 95 dikali 54 cm dengan finishing menggunakan cat kayu berwarna coklat di salah satu sisinya saja. Kemudian
Fungsinya, ruangan ini berfungsi sebagai tempat penjamuan tamu. Tidak terdapat furnitur seperti kursi dan meja, melainkan hanya alas tikar yang digelar sebagai alas duduk baik untuk pemilik rumah maupun pengunjung. Kebetulan saat kami mendatangi rumah ini, memang seperti itu, hanya dialaskan tikar saja, dia nggak punya furnitur dan tidak ada tidak ada perlakuan yang berbeda gitu. Melihat siapa tamunya, enggak, sama semua yang datang ke situ ya seperti itu. Sedang ada barang-barang kita juga, ada tas, ada meteran. Memang karena tidak ada meja, jadi ya kita simpen di bawah. Kita pun duduknya di bawah sama dengan si pemilik rumahnya. Kemudian aktivitas kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pemilik rumah ataupun pengunjung di ruang utama ini yaitu duduk dan berbincang atau mengobrol. Sama seperti saat kita mendatangi pemilik rumah pun kegiatannya seperti itu, duduk dan mengambil data. Tidak ada pengklasifikasian ruang berdasarkan gender di ruang utama ini. Dalam arti semua orang itu bisa mengakses ruangan ini sama besar gitu loh, intensitas kegiatannya, mau laki-laki ataupun perempuan gitu. Perkenalkan diri, saya Faisal Ali Fajriansa dengan NRP 2120222106. Di sini saya akan melanjutkan tentang ruang, fungsi, dan aktivitas. Pada ruangan tengah sini dengan luasan 12 meter persegi dengan material dinding terbuat dari anyaman bambu dengan finishing menggunakan cat berwarna putih atau disebut juga dengan apu. Terdapat 3 buah bukaan pintu dalam ruangan ini, yaitu bukaan yang terhubung langsung pada ruang utama, ruang tidur, dan dapur. Tidak terdapat lampu maupun elektronik lain pada ruangan ini. Fungsi pada ruangan ini bersifat semi publik dan biasanya digunakan untuk pemilik rumah beraktivitas seperti makan, berbincang, dan berkumpul bersama keluarga. Terdapat beberapa furnitur seperti barang-barang milik pemilik rumah. Nah, untuk aktivitas di ruangan ini, hampir 80% dilakukan di ruangan tengah, tidak ada batasan untuk pengguna laki-laki maupun perempuan. Nah, selanjutnya dapur. Di sini dapur memiliki luasan 14 meter persegi dengan material dinding yang terbuat dari anyaman bambu dan tanpa finishing cat. Nah, di ruangan ini juga tidak terdapat lampu maupun aliran listrik. Untuk penghuni rumah menggunakan lampu tradisional seperti lampu patromak saat diharuskan beraktivitas di malam hari. Nah, di ruangan dapur ini memiliki pintu yang terhubung dengan ruang goa. Nah, terdapat 1 pintu yang terhubung ke ruang tengah dan 1 pintu juga untuk ruang luar rumah. Nah, terdapat lemari piring juga, rak penyimpan, dan barang-barang rumah tangga lainnya yang terdapat di area dapur ini. Untuk fungsi ruangan dapur berfungsi untuk memasak, membuat api, dan menampi beras yang biasa dilakukan oleh perempuan. Namun laki-laki juga sebagai penghuni rumah tetap bisa beraktivitas di ruangan dapur seperti biasa. Nah, untuk alur aktivitas kegiatan di sini dilakukan oleh pemilik rumah hampir 90% adalah memasak. Tidak ada pengaplikasian ruang berdasarkan gender di ruangan dapur ini, tetapi penggunaan pada area dapur ini didominasi oleh perempuan, terutama ibu rumah tangga. Nah, selanjutnya kamar tidur. Ruangan ini memiliki 9 meter persegi dengan material dinding terbuat dari anyaman bambu dengan finishing menggunakan cat berwarna putih atau apu. Terdapat 1 pintu yang menjadi penghubung antara ruang dengan zoning publik atau ruang tengah dan privat dengan kamar tidur. Nah, di dalam kamar tidur ini terdapat 2 bukaan yang terpasang daun jendela yang dapat dilihat dari luar bangunan dan kusen dengan daun jendela yang berbahan dasar kayu jenis albasia. Nah, jendela berukuran 95 x 54 cm dengan finishing menggunakan cat kayu berwarna coklat. Nah, untuk fungsi pada ruangan ini utamanya adalah untuk tempat beristirahat pemilik rumah dan tempat melakukan segala aktivitas yang bersifat private.
Nah, dengan furniturnya tidak dapat dideskripsikan karena ruangan ini private dan tidak bisa diperlihatkan. Lalu untuk aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh pemilik rumah di ruangan ini yaitu tidur dan berbincang mengobrol sesama anggota keluarga. Tidak ada pengaplikasian ruangan berdasarkan gender di ruangan ini. Dalam arti semua orang baik laki-laki maupun perempuan dapat aktivitas keluarga dengan normal di ruangan ini. Sekian. Perkenalkan, nama saya Renan Azahra dengan NRP 2122022-074. Di sini saya akan menjelaskan tentang goa, komponen pondasi, dan komponen lantai yang terdapat pada bangunan rumah adat Kampung Naga. Yang pertama yaitu adalah goa. Goa merupakan bilik khusus untuk menyimpan padi atau hasil panen petani seperti penyimpanan beras dan makanan kering, atau hasil kebun seperti kacang panjang, jagung, pisang, dan sebagainya. Di dalam goa minimal ada 1 buah gentong buyung sebagai wadah di mana beras itu disimpan. Ada beberapa rumor yang dikabarkan mengenai beras yang disimpan di goa ini, seperti memasak nasi dari hasil beras yang disimpan dalam gentong di goa. Ketika dimakan, walaupun sedikit, tapi perut sudah terlanjur kenyang. Pamali atau pantangan goa. Letak goa ini menghadap ke arah selatan dengan pintu di utara. Mengambilnya pun tidak boleh sambil berdiri, melainkan harus dengan ngesot. 2-3 hari tidak boleh diambil sejak disimpanannya beras. Pembagian aktivitas goa berdasarkan jenis kelamin. Orang yang dapat masuk di dalam goa ini adalah pria yang merupakan penghuni rumah atau ketua adat dari Kampung Naga. Selanjutnya ada komponen pondasi. Material pondasi yang terdapat pada bangunan rumah adat Kampung Naga yaitu batu papas atau tatapakan. Ukuran pondasinya yaitu 20 x 18 x 53. Material tiang pondasinya yaitu kayu. Ukuran tiang pondasinya yaitu 40 x 20 x 70. Berikut adalah gambar pondasi dari rumah adat Kampung Naga. Selanjutnya ada komponen lantai. Elevasi lantai dari muka tanahnya yaitu 33 cm. Material lantai terasnya yaitu kayu dan bambu. Material lantai ruang tengah, ruang kamar, ruang utamanya yaitu kayu. Material lantai ruang dapurnya yaitu bambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Pawas dengan NRP 2122022-073. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen dinding. Yang pertama ada komponen dinding. Untuk material kolom strukturnya menggunakan kayu, dan untuk teknik atau metode sambungan struktur menggunakan paku, baut, atau pasak. Dan untuk jarak antara kolom yaitu 3 meter, dan untuk jumlah tiang struktur ada 20 buah. Untuk jenis material tiang struktur menggunakan material kayu, untuk jenis material dinding menggunakan anyaman bambu, dan untuk finishing material dinding menggunakan cat. Yang kedua ada komponen pintu. Untuk material pintu utama menggunakan kayu albasia, dan untuk material pintu kamar menggunakan kayu albasia juga. Untuk material pintu sekunder tidak diketahui. Untuk ukuran pintu utama lebar kali tingginya yaitu 160 dikali 74. Untuk ukuran pintu kamarnya 162 kali 63. Untuk ukuran pintu dapur 164 kali 70. Dan untuk jumlah pintu yang terpasang daun pintu ada 5. Untuk jumlah pintu yang tidak terpasang daun pintu ada 1. Berikut adalah foto dari bangunan tersebut. Yang pertama ada kolom ruang keluarga, ada kolom ruang tamu, terus ada pintu utama, dan juga ada pintu dapur, pintu kamar, dan kolom ruang tamu. Dan untuk komponen jendela menggunakan material kusen kayu albasia dan kaca. Untuk jumlah varian jendela ada 1 buah. Untuk ukuran jendela varian 1, panjang kali lebarnya ada 95 kali 4 kali 54. Untuk ukuran jendela varian 2 95 kali 54 juga. Untuk elevasi ambang bawah jendela dari muka lantai yaitu 60 cm. Berikut juga ada foto detail jendela fasad samping dan juga detail jendela fasad depan dan lubang bukaan. Berikut ada komponen plafon. Untuk material plafon menggunakan anyaman bambu atau bilik. Dan untuk tinggi plafon dari lantai yaitu 2,5 meter sampai 3 meter. Untuk jenis plafon, materi penutup plafon
terbuat dari anyaman bambu dengan finishing cat berwarna putih. Dan untuk komponen struktur atap menggunakan material kuda-kuda kayu, untuk material gording menggunakan bambu, untuk jarak overstack atap yaitu 1,1 meter, untuk material kaso menggunakan bambu, dan untuk material reng juga menggunakan bambu. Berikut ada foto dari rangka atap, terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama ada gording, yang kedua ada kaso, dan yang ketiga ada reng. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Sidik dengan NRP 21202130. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penutup atap. Komponen penutup atap itu sendiri terdiri dari yang pertama ada jumlah lapisan penutup atap. Jumlah lapisan penutup atap yang digunakan terdiri dari 2. Yang selanjutnya ada material penutup atap. Material penutup atap yang digunakan adalah daun tepus dan ijuk. Selanjutnya ada urutan lapisan penutup atap mulai dari lapisan terbawah hingga lapisan luar. Yang pertama ada kuda-kuda, yang kedua ada gording, yang ketiga ada kasau, yang keempat ada reng, dan yang terakhir ada daun tepus dan ijuk. Berikut adalah foto gambaran penutup atap dan ornamen atap itu sendiri. Yang selanjutnya ada detail ruang dapur. Yang pertama ada layout dapur atau sketsa yang bisa dilihat di kanan slide. Selanjutnya, detail lantai dapur yang menggunakan kayu dan bambu. Pembagian zona dapur, yaitu perkakas dapur, pengolahan, tungku dan saji, sarang dan salasar. Dinding dalam dapur menggunakan anyaman. Berikut adalah alur aktivitas atau kegiatan dapur. Yang pertama masuk, lalu memasak atau mengolah makanan. Yang kedua masuk, lalu menyalakan tungku api. Yang terakhir masuk atau menampi beras. Berikut adalah view dari dapur itu sendiri. Yang selanjutnya ada detail ruang dapur. Yang pertama lantai, bisa dilihat pada gambar. Yang kedua ada detail dinding. Yang ketiga ada plafon. Yang keempat ada tempat perkakas dapur. Yang selanjutnya ada tungku api. Dan yang terakhir ada goa atau penyimpanan hasil tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haksyah Arya dengan NRP 21-2022-075 akan menjelaskan sedikit tentang komponen ruang luar. Ini adalah 2 foto tampak kiri dan tampak depan kanan yang kita ambil di lokasi dengan peninggian tanah di sekeliling rumah sekitar 33 cm. Kemudian ini adalah dokumentasi kelompok BE di lokasi survei ya, di sekitar rumah yang kita survei. Kemudian kesimpulan dari kegiatan kuliah lapangan ini adalah Kampung Naga merupakan warisan dari para leluhur yang menjunjung tinggi nilai adat dan budaya serta masih memegang aturan yang tidak tertulis yang disebut juga dengan pamali. Setelah kegiatan kuliah lapangan ini, kami mendapat ilmu tentang arsitektur Kampung Naga dan tentang adat istiadat daripada leluhur Kampung Naga yang masih dijaga nilai-nilainya oleh masyarakat asli Kampung Naga, Tasikmalaya. Dari kuliah lapangan ini juga kita dapat mengetahui bagaimana sejarah arsitektur di Kampung Naga terbangun dari awal terbentuknya Kampung Naga hingga sekarang, dan lebih menariknya lagi adalah struktur bangunan di Kampung Naga yang terbuat dari bahan-bahan atau material yang berasal dari alam di daerah Kampung Naga tersebut. Kami juga mendapat ilmu tentang apa arti budaya yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Naga dan bisa menjadi pelajaran bagi kami semua agar dapat lebih baik lagi kehidupannya, tentang bersosialisasi dan rukun terhadap sesama yang sangat melekat di Kampung Naga dikarenakan masyarakat yang menjunjung tinggi tentang adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka.
Saran dari kami, berdasarkan kegiatan kuliah lapangan yang telah kami ikuti, kami berkenan untuk memberikan saran, yaitu semoga untuk kuliah lapangan berikutnya bisa lebih terorganisir terkait waktu pelaksanaan kuliah lapangannya, dikarenakan waktunya yang terlalu berdekatan dengan jadwal mata kuliah di luar PA2, sehingga kurangnya waktu untuk beristirahat bagi para mahasiswa dikarenakan kegiatan yang cukup menguras tenaga. Dan semoga kuliah lapangan berikutnya dapat berkunjung ke tempat yang lebih menarik lagi. Baik, demikian laporan kuliah lapangan Kampung Naga dari kelompok BE. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan secara disengaja ataupun tidak disengaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.